mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? يتخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Kemyu 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada saudara kita yang bertanya tentang cara bertobat dari dosa ghibah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq kepada sang penanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyebutkan tentang cara bertaubat dari dosa ghibah, terlebih dahulu kita akan memberikan penjelasan tentang definisi ghibah itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW sendiri yang memberikan definisi tentang ghibah itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai, yang dia benci. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah makna ghibah, yaitu menyebutkan sesuatu yang nyata yang ada pada saudara kita, hanya saja dia tidak menyukai apabila itu disebutkan di hadapan orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ghibah adalah dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melarangnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ada dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan, dan janganlah sebahagian kalian menghibahi, yaitu menggunjingi sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka ia memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentu kalian tak akan menyukainya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ghibah dosa besar. Dan ghibah ini termasuk dosa terhadap sesama manusia. Oleh karenanya para ulama mempersyaratkan adanya tambahan pada syarat-syarat taubat selain 3 syarat yang disebutkan oleh
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang beliau menyebutkan ada 3 syarat secara umum untuk bertobat kepada Allah dari dosa-dosa. Yang pertama adalah al-iqla'u, yaitu melepaskan diri dari dosa yang ditobati. Kemudian yang kedua adalah an-nadamu, yaitu menyesali atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, secara umum ini adalah 3 syarat dari taubat, 3 syarat taubat dari semua bentuk dosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, terkait dengan dosa kepada sesama manusia, maka para ulama menyebutkan ada syarat yang berikutnya, yaitu meminta maaf atau meminta halal dari orang yang dizaliminya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ghibah merupakan bentuk kezaliman kepada sesama pada kehormatannya. Maka tentunya wajib untuk ditaubati dengan cara meminta maaf kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yawma." Falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Kata Nabi SAW, siapa saja yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan atau apa saja yang lainnya, maka mintalah halal darinya hari ini juga, sebelum tiba hari yang tidak ada dinar dan dirham untuk menebusnya. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Maka apabila orang yang menzalimi tersebut memiliki amal saleh, maka diambil darinya sekadar dengan kezaliman yang dilakukannya. Wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka apabila dia tak lagi memiliki kebaikan-kebaikan, maka diambil dari dosa-dosa orang yang dizaliminya tersebut lalu dibebankan kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berdasarkan hadis ini yang tentunya begitu dahsyatnya kandungan dari hadis ini, di mana orang yang memiliki kezaliman terhadap orang lain, maka tergadai amalnya, terancam kebahagiaannya di akhirat kelak. Karena ternyata sebab dia untuk mendapatkan kebahagiaan yaitu berupa amal-amal saleh yang ini menjadi sebab untuk dia menjadi bahagia, ternyata menjadi jaminan atau menjadi gadaian untuk pembayaran hutang-hutang kezalimannya kepada sesama. Oleh karenanya, dari hadis ini dan hadis yang lainnya, para ulama menyebutkan bahwa syarat bertobat dari kezaliman terhadap sesama, dosa terhadap manusia, maka haruslah minta halal atau minta maaf darinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun perlu kita ketahui bahwasanya bukanlah merupakan syarat, dan inilah pendapat mayoritas para ulama, untuk menyebutkan bentuk dosa ghibah atau gunjing tersebut kepada orang yang digunjinginya ketika dia meminta maaf darinya.
Karena tentunya hal ini bisa jadi akan memunculkan kemudaratan. Bahkan dia tidak akan memaafkan, bahkan tidak akan menghalalkan, ya. Bahkan dia akan menuntut sampai ke akhirat. Karena akibat buruk yang didapatkan karena gunjingannya tersebut yang pernah dia alami. Oleh karenanya apabila berpeluang dengan mengungkapkan dengan terbuka bahwasanya ia telah menggunjing atau menghibahi orang tersebut, maka sebaiknya orang yang bertobat dari dosa ghibah itu tidaklah menyebutkan dosa ghibahnya, namun secara umum maka dia meminta maaf dan meminta halal dari kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya kepada orang yang didoliminya, demikian, tanpa harus menyebutkan ya secara rinci ya berbagai bentuk dosa-dosa yang dilakukannya, demikian. Minta halal darinya secara umum ya, atau minta maaf darinya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk mendapatkan kemaafan dan kehalalan ini maka bisa kita lakukan dengan memberikan hadiah ya, kepada orang yang dizalimi tersebut atau kepada keluarganya, berbuat baik kepada mereka ya, membantu mereka, demikian ya, untuk mendapatkan kehalalan dari dosa-dosa kedzaliman tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini apabila orang yang diribahi atau orang yang dizalimi tersebut masih dalam kondisi hidup. Namun apabila dalam kondisi orang tersebut sudah wafat atau tidak lagi diketahui di mana tempat tinggalnya untuk bisa ditemui, maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah bisa ditempuh beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang pernah dighibahinya tersebut di tempat-tempat yang dia pernah ghibahi. Maka dirubah ghibahnya, yaitu menyebutkan keburukan-keburukan orang yang dighibahi tersebut, itu dirubah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan di tempat-tempat ia pernah menghibahi orang tersebut. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yang bisa dia lakukan adalah dia memohon ampun untuk orang yang dizaliminya atau yang dighibahinya tersebut. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kafaratul ghibati an tastaghfira liman igtabtahu. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, tebusan dosa ghibah adalah engkau memohon ampun untuk orang yang engkau ghibahi. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bisa juga apabila orang tersebut telah wafat, maka kita yang melakukan ghibah terhadap orang tersebut bisa mengirimkan pahala dengan bersedekah atau berinfak yang diniatkan pahalanya untuk orang yang kita zalimi tersebut. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang tata cara duduk ketika sholat yang berjumlah 2 rakaat seperti sholat subuh atau sholat sunat lainnya. Apakah duduknya dengan cara tawarruk ataukah iftirash? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairah wa barakallahu fiik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab lebih dalam untuk pertanyaan ini, terlebih dahulu kita mencoba untuk memberikan definisi tentang duduk tawarruk atau duduk iftirash. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, duduk tawarruk adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan, lalu duduk di lantai pada tempat duduknya. Ini disebut dengan duduk tawarruk. Adapun duduk iftirash adalah posisi duduk dengan merebahkan kaki kiri lalu duduk di atasnya dan menegakkan kaki kanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat untuk salat-salat yang memiliki satu tasyahud saja, apakah duduk ketika tasyahud tersebut dengan duduk iftirash ataukah duduk tawarruk? Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para ulama madhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan mereka dalam masalah ini mendasarkan pendapat ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang ia menceritakan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau mengatakan radhiyallahu anhu, wa idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang artinya, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di rakaat yang terakhir, wa idza jalasa fi raq'atil akhirati, wa idza jalasa fi raq'atil akhirati, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam itu duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, beliau mendahulukan atau memasukkan kaki kiri beliau. Maksudnya adalah memasukkan di bawah betis kaki kanan, memasukkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Wa nasaba al-ukhra, dan beliau menegakkan kaki yang lainnya, maksudnya adalah kaki kanan beliau. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk pada tempat duduk beliau, yaitu di lantai. Demikian. Nah, ini dalil yang menjadikan ulama-ulama mazhab Syafi'i menetapkan bahwa untuk setiap salat, baik itu yang memiliki 1 atau 2 tasyahud, maka semua rakaat terakhir itu duduk dengan duduk tawarruk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama mazhab Hambali, demikian pula ulama-ulama mazhab Hanafi, dan ini adalah pendapat sebagian ulama-ulama salaf terdahulu. Dalil yang dijadikan landasan untuk pendapat ini yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya untuk setiap salat
ia memiliki satu tasyahud, maka duduk yang terakhir adalah dengan duduk iftirash. Duduk iftirash. Beberapa dalil hadis sebagai landasannya. Yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diulangi, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yang beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau membaca at-tahiyyat di setiap 2 rakaat, dan beliau di setiap 2 rakaat itu merebahkan kaki kiri beliau dan tentunya mendudukinya dan menegakkan kaki kanan beliau. Nah, ini adalah posisi iftirash, yaitu Nabi SAW di setiap 2 rakaat sebagaimana pengkabaran dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau membaca at-tahiyyat kemudian melakukan duduk dengan duduk iftirash, yaitu merebahkan kaki kiri lalu mendudukinya dan menegakkan kaki kanan. Demikian pula ada riwayat yang lain dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu sendiri. Di hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ana kuntu ahfadhakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling hafal tentang salatnya Rasulullah SAW ketimbang kalian. Lalu beliau mengkabarkan di antara salat Nabi SAW, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Kata beliau, fa idza jalasa fi rak'ataini, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam itu duduk di 2 rakaat. Ini sifatnya umum, bisa jadi 2 rakaat di tasyahud awal atau 2 rakaat di tasyahud akhir. Maka jalasa ala rijlihi al-yusra, beliau duduk di atas kaki kiri beliau, wa nasaba al-yumna, dan beliau menegakkan kaki kanan. Demikian hadis riwayat Bukhari. Nah, ini juga hadis yang menunjukkan tentang penegasan duduk iftirash ketika di rakaat salat yang memiliki cuma 1 tasyahud saja. Itu rakaat terakhir, ya, duduk rakaat terakhir dalam salat yang memiliki 1 tasyahud saja. Wallahu ta'ala alam. Dan saya pribadi condong kepada pendapat yang kedua ini, yaitu ketika duduk yang terakhir di setiap salat yang memiliki 1 tasyahud, maka duduknya adalah duduk iftirash, itu dengan cara menegakkan kaki kanan
merebahkan kaki kiri, lalu duduk di atasnya. Wallahu ta'ala alam. Sedikit catatan sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, bahwasanya hal ini termasuk perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi. Karena terjadinya perbedaan pendapat ini adalah disebabkan karena pemilihan dari para ulama dengan metode tarjih, yaitu penguatan dalil-dalil yang ada. Masing-masing ulama berpegang dengan dalil yang kuat, yang sahih. Dan para ulama yang berbeda pendapat ini pun adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak pantas bagi kita untuk mengingkari pendapat yang kita berbeda dengannya. Lebih-lebih sampai menyesatkan, menyalahkan, dan menyatakan pendapat yang paling benar. Maka ini tidaklah tepat. Maka hendaknya kita berlapang dada, bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih, sehingga ini tidak membuka ruang untuk terjadinya perpecahan di antara sesama kaum muslimin. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di kayak mana ya Ustadz? حراكه المكي ومدى وجملا وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang sikapnya terhadap orang yang telah menyakitinya namun dia telah memaafkannya. Hanya saja apabila bertemu dengannya, maka ia teringat dengan perbuatannya yang menyakitkan hatinya. Bagaimana sikap yang seperti ini? Karena sikap ini mendorongnya untuk enggan bertemu dengannya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikannya dan memberikan kepada kita sifat-sifat baik, akhlak yang mulia, di antaranya adalah sifat pemaaf. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Sesungguhnya di antara sifat yang mulia, akhlak yang mulia adalah memaafkan kesalahan. Memaafkan kesalahan tersebut. Dan tuntutan dari memaafkan kesalahan ini adalah melupakan segala bentuk kesalahan orang tersebut sampai lagi tidak teringat, sehingga tidak memberikan pengaruh bagi dirinya ketika bertemu dengan orang yang pernah menyakitinya yang dia telah memaafkannya. Yang disebut oleh para ulama, sifat inilah sifat taghaful, yaitu melupakan kesalahan orang lain walaupun orang tersebut tidak meminta maaf. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk memiliki sifat pemaaf. Memaafkan kesalahan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita walaupun orang-orang tersebut tidak meminta maaf kepada kita. Kita berharap dengan memiliki amalan seperti ini, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, Allah
sudi untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita di akhirat kelak, bahkan di dunia ini. Karena ketahui sesungguhnya al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu berasal dari jenis amalnya. Tidak dipungkiri bahwasanya sakit hati ini sangat berbekas bagi diri. Namun yang membuat kita termotivasi adalah balasan kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang punya sifat yang baik hati ini, yaitu memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti dirinya, hatinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala motivasi di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memotivasi agar hamba-hambanya bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah akan memberikan ampunan dan kemaafan kepada hambanya yang bersedia untuk menyambut seruannya, keinginannya, ketetapannya. Bukan hanya ampunan yang Allah sediakan, namun surga wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, surga yang seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka itu? Perhatikan, Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di kala senang dan susah, lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah tatkala mampu untuk melampiaskannya. Orang yang mampu menahan marah tatkala mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan berikan ampunan kemaafan darinya, ampunan dan kemaafan darinya serta surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Orang yang mendapatkan ampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala serta surga yang seluas langit dan bumi, di antaranya adalah orang yang memiliki sifat pemaaf, yang memaafkan manusia dari kesalahan-kesalahan mereka walaupun mereka tidak meminta maaf kepada dirinya. Lalu Allah menutup dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini merupakan kebaikan, akhlak yang baik, adab yang baik, yang pasti akan berbalas dengan hal yang baik. Baik para hamba Allah rahimakumullah, Allah motivasi kita. Bagi kita yang menginginkan mendapatkan ampunan dan kemaafan dari Allah, surga yang seluas langit dan bumi, bahkan hal tersebut merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya adalah memaafkan kesalahan manusia. Konsekuensinya adalah melupakan kesalahan-kesalahan mereka, sehingga tak lagi berpengaruh dan berbekas bagi dirinya ketika berjumpa dengan orang-orang yang pernah mendoliminya dan menyakitinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan kemaafan untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat-sifat yang mulia, akhlak dan adab yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camp U. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camp U kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camp U berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.